Kurang lebih 1 dari 3 petani di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Dan saat ini, sektor pertanian di Indonesia menyumbang 30% dari lapangan kerja di tingkat nasional. Karena itu, pertanian sudah sepatutnya dianggap sebagai salah satu sektor terpenting dalam perekonomian nasional. Meskipun demikian, terlepas dari kontribusi pertanian yang signifikan terhadap ekonomi negara, petani di Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk pendapatan rendah, kurangnya akses ke teknologi modern, dan akses terbatas ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Padahal, dengan meningkatkan kesejahteraan petani, kita dapat mengentaskan kemiskinan dengan mendorong kenaikan taraf hidup mereka yang berada di garis kemiskinan. Lalu, kenapa kita perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka? Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja di sektor pertanian di Indonesia terus menurun. Misalnya, di tahun 1990, lebih dari 50% pekerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Namun, angka ini menurun ke hanya kurang lebih 30% di tahun 2022. Meskipun demikian, angka 30% ini bukanlah angka yang kecil. Dengan meningkatkan kesejahteraan petani, kita dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat pedesaan. Kesejahteraan maupun kemiskinan yang ada dalam keluarga petani merupakan refleksi dari ekonomi di masyarakat pedesaan, di mana lebih dari 50% populasi pedesaan bekerja di sektor agriculture. Masalah lainnya adalah produktivitas pekerja sektor pertanian di Indonesia masih begitu rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga kita di Asia Timur. Produktivitas ini menjadi faktor yang penting karena produktivitas pada dasarnya memberikan gambaran akan kemampuan satu pekerja di sektor pertanian untuk menghasilkan produk pertanian dari pekerjaannya. Produktivitas sektor pertanian Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar 51,5 juta rupiah per pekerja. Angka ini lebih kecil ketika dibandingkan dengan China, yaitu 79,5 juta rupiah per pekerja, dan Taiwan 64,3 juta rupiah per pekerja. Produktivitas kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam sebesar 46,5 juta rupiah per pekerja. Tapi perbedaannya semakin kecil dari tahun ke tahun, dan bukan tidak mungkin mereka akan lebih produktif dibandingkan pekerja sektor pertanian kita di masa yang akan mendatang. Produktivitas yang rendah ini disebabkan karena pertanian kita masih bersifat tradisional tanpa menggunakan mesin. Akibatnya, surplus tenaga kerja dari sektor ekonomi lainnya diserap oleh pertanian yang padat karya, sehingga menghasilkan produktivitas per lahan yang relatif rendah. Selain itu, kesejahteraan petani sangat penting untuk mencapai pertanian berkelanjutan di Indonesia. Pertanian berkelanjutan adalah tentang memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini memerlukan pendekatan yang berimbang, yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Petani memainkan peran penting dalam pertanian berkelanjutan karena mereka bertanggung jawab untuk memproduksi makanan sambil melindungi lingkungan. Memastikan kesejahteraan petani akan memotivasi mereka untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang melestarikan sumber daya alam, mengurangi polusi, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Pertanian berkelanjutan menjadi penting di Indonesia mengingat isu perubahan iklim dan krisis iklim adalah salah satu tantangan yang perlu diantisipasi di masa depan. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk menyejahterakan petani? Ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas mereka di masa yang akan mendatang, yang salah satunya adalah melalui teknologi agrikultur atau agritech, yang akan dibahas secara lebih mendalam di episode berikutnya. Di episode berikutnya pula, kita akan membahas pentingnya menciptakan pertanian maupun peternakan yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan krisis iklim yang sudah mulai terjadi. Karena itu, stay tune dan nantikan video-video berikutnya dari Chips. Itu aja untuk video kali ini dari Chips. Untuk lebih lengkapnya mengenai pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani, kalian bisa baca makalah kebijakan dari Chips yang ada di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. See ya!